Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Pluk F Praktikum APSI akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan studi kasus Toko Bangunan Setia Mulia. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Isnaidi, NIM 122180016. Saya Pambajeng Girdanu Putri dengan NIM 122180003. Saya Safara Normalita, NIM 122180020. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Toko Bangunan Setia Mulia merupakan salah satu toko bangunan yang berada di Yogyakarta yang beralamatkan di dekat area sawah atau kebun di Margo Agung di Kecamatan Sayegan. Toko ini menyediakan berbagai perlengkapan material bangunan, diantaranya terdapat kloset, cat, semen, keramik, cat fitur, dan lain sebagainya. Namun dalam pelayanannya masih menggunakan cara manual. Hal tersebut kurang efektif karena dapat terjadi kesalahan saat menuliskan data persediaan, data penjualan, data transaksi, ataupun data pembelian. Pembuatan tugas besar praktikum APSI ini, kelompok 2 mencoba membuat sistem informasi untuk Toko Bangunan Setia Mulia untuk membantu mempermudah dalam penginputan data. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan program dari studi kasus yang kami buat. Pada form pertama, kita mengisi terlebih dahulu data login. Secara otomatis, apabila saya mengisi nomor ID, data saya sebagai admin langsung muncul. Kemudian tinggal mengisi password dan selanjutnya login. Ini adalah menu admin. Langkah pertama adalah masuk ke data permintaan. Pada data permintaan, kita isi terlebih dahulu nama konsumennya. Contoh, Cimili. Kemudian nama barang, Apitex. Kemudian jumlahnya 20 barang. Kemudian input. Setelah berhasil, kita diarahkan ke menu utama atau menu admin. Selanjutnya kita masuk ke data penjualan. Nah, secara otomatis data yang diinput dari data permintaan akan muncul di sini. Jenis barangnya adalah cat dengan harga sebesar 51.000. Kemudian totalnya sebesar 1.020.000. Selanjutnya diinput dan data direkap. Maka data penjualan tersimpan ke dalam database. Apabila jenis atau harga barang yang tidak sesuai, maka kita dapat mengupdate data dengan mengeklik kode pemesanan 2 kali. Maka data akan muncul, kita ubah contohnya harga 45.000, kemudian totalnya sebesar 900.000. Kemudian diupdate. Ketika berhasil, data direkap dan semua secara otomatis data tersimpan dan berubah dan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya, data persediaan. Ini merupakan data persediaan barang yang ada di gudang. Gunanya untuk mengecek barang, apakah barang yang dicari oleh konsumen tersedia atau tidak. Untuk mencarinya, kita dapat menuliskan kode kritis pada kotak di bawah ini. Terakhir, laporan transaksi harian. Ini merupakan data seluruh transaksi yang nantinya dikirim ke manajer. Kemudian manajer akan memberikan feedback dari penjualan kita. Kita dapat lihat pada data penjualan, ini merupakan feedback yang diberikan manajer kepada kita. Selanjutnya, kita akan coba masuk sebagai staff, kemudian isikan data-data yang diperlukan sebagai berikut. Kemudian klik button login. Kemudian yang pertama masuk ke menu data permintaan dan penjualan. Di sini, staf bertugas untuk memeriksa data permintaan konsumen serta data penjualan dari admin. Terdapat button search untuk memudahkan tugas staf tersebut. Jadi kita isikan kode pesanan yang akan dicari, kemudian klik search, maka akan muncul data yang dicari. Begitu juga pada data penjualan. Kemudian setelah itu, klik button back untuk kembali ke menu staf. Selanjutnya, untuk menu data persediaan, staf bertugas untuk mengupdate barang masuk atau dibeli, barang yang kritis stok, dan memeriksa ketersediaan barang. Pertama, kita isikan dulu nama barangnya dan stok sisanya. Kemudian untuk kode barang masuk ini kita ambil dari data pembelian, yang artinya stok yang baru saja dibeli. Kita double klik, kemudian ubah menjadi MS, artinya masuk. Kemudian kita input. Nah,
maka akan muncul perubahan hasil dari perubahan tadi. Jika ingin menghapus juga kita bisa pilih datanya, kemudian klik hapus. Pada form data pembelian berisikan data barang yang akan dibeli supplier, dan di sini staf bertugas untuk menginputkan data yang akan dibeli, maksudnya barang yang akan dibeli berdasarkan kode kritis yang sebelumnya diinputkan pada data persediaan. Pertama isikan dulu nama barangnya, kemudian jumlahnya yang akan dibeli, harga beli dari supplier, kemudian tanggal pembelian dari supplier, kemudian klik input. Setelah berhasil maka direkap. Nah, ini maka akan muncul di data pembelian. Di data pembelian ini juga berisikan data feedback mengenai laporan yang sudah dikirimkan oleh staf kepada manajer, maka manajer akan memberikan feedback berupa saran atau kritik kepada staf. Untuk kembali kita dapat mengeklik button back, dan fungsi dari form ini adalah agar staf dapat memeriksa kembali laporan yang diserahkan ke manajer dengan bantuan button search sebagai berikut. Kita isikan kode kritis yang akan dicari, kemudian klik button search, maka akan muncul rangkaian data yang dicari. Selanjutnya kita akan masuk sebagai manajer. Manajer bertugas memeriksa laporan dan memberikan feedback pada staff dan admin. Yang pertama, manajer bertugas untuk memeriksa laporan transaksi harian yang dilaporkan oleh admin. Kita klik, maka akan muncul laporannya dan dapat diperiksa one by one ataupun dengan kita tulis kode barang terjualnya, kemudian klik button search, maka akan muncul data yang dicari. Kemudian untuk kembali dapat mengeklik button back. Fungsi selanjutnya dari manajer adalah untuk memeriksa laporan bulanan yang berasal dari staf. Laporan bulanan ini terdiri dari laporan data persediaan, laporan data pembelian, dan laporan data permintaan. Untuk memeriksanya juga dapat dilakukan secara satu persatu maupun dengan mencari data yang diinginkan dengan cara menuliskan kode kritis untuk data persediaan, maka akan muncul. Kemudian untuk data pembelian juga dapat dilakukan search dengan menuliskan kode pembelian yang dicari, maka akan muncul. Dan yang terakhir adalah pemberian feedback. Pertama untuk laporan harian, yaitu untuk admin, kita tuliskan terlebih dahulu pesan, kritik, dan sarannya. Kemudian untuk kritik, saran, laporan bulanan, yaitu untuk staff. Kemudian untuk mengirimkan masing-masing untuk staff dan admin dapat mengeklik button input. Berikut merupakan website yang telah kami buat untuk toko bangunan Setia Mulia. Di sini kami menggunakan 4 button. Yang pertama home, jenis produk, pesan produk, dan juga hub. Pada button home terdapat gambar dari toko bangunan Setia Mulia itu sendiri. Kemudian terdapat gambar dari kelompok kami saat melakukan presentasi tugas besar ini. Selanjutnya terdapat slogan dari toko bangunan itu sendiri, gambaran umum dari toko bangunan, alamat, dan juga keunggulan yang dimiliki oleh toko bangunan Setia Mulia. Selanjutnya pada button jenis produk ini merupakan katalog dari toko bangunan Setia Mulia itu sendiri untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian barang. Nah, dalam melakukan pembelian barang juga terdapat jam operasional, yaitu pada pukul 8 hingga pukul 16. Di dalam katalog ini juga dilengkapi dengan merek, gambar, deskripsi produk, dan juga harga untuk memudahkan konsumen mencari sesuai dengan yang diinginkan. Apabila konsumen mengalami kesusahan dalam mencari katalog, di sini juga sudah disediakan fitur per jenis produk agar konsumen lebih mudah saat mencari yang diinginkan. Selanjutnya di sini terdapat button pesan produk. Di sini digunakan untuk memesan produk secara online dengan mengisi nomor HP, nama pemesan, tanggal pemesan, alamat pemesan, jenis barang, dan jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya dapat mengklik button pesan untuk memesan barang yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir button hub. Button hub ini digunakan untuk memberikan kritik, saran, ataupun apabila pelanggan mengalami masalah dapat dituliskan nomor HP dan juga pesan untuk diketahui oleh toko bangunan Setia Mulia itu sendiri. Selain itu,
pelanggan juga dapat menghubungi Toko Bangunan Setia Mulia melalui telepon ataupun email ataupun web yang sudah kami sediakan di website ini. Sekianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.